Hai, masih sama Titis Tata dan kamu lagi ada di channelku @Titis Tata Official. Wow, kayaknya tema tentang NPD ini keren banget dan aku udah punya expertnya, sahabatku, Ko Robi Susanto. Beliau psikolog yang luar biasa. Halo Ko. Halo. Oke, Ko, kita langsung ke intinya ya. Jadi sahabat-sahabatku, para perempuan gitu, mereka banyak sekali pertanyaan. Tapi gini, uniknya adalah beberapa itu dia dominan gitu ya. Jadi dia punya pendidikannya bagus, dia punya self confidence yang oke, dan ngerasa ketika pasangan atau temannya yang punya NPD, yang ada gejala NPD ini, kayak kok gak banget sih, kan ini udah ada buktinya. Kamu masih ngelak gitu. Nah, kira-kira kalau kita sudah oke dan mendapati orang-orang kayak gini, diapain kok? Ya sebenarnya tetap balik ke rasa cinta kita ya. Jadi umpamanya kalau memang sudah ini jadi suami istri, ya memang kan kita harus istilahnya ini keputusan masing-masing ya. Jadi bertahannya ya memang bukan konfrontasi, tetapi memang lebih sabar, memberikan istilahnya validasi yang baik. Jadi umpamanya dia manipulatif, oh kamu tuh yang salah, kamu tuh yang kurang, loh aku enggak, loh aku sudah berusaha dengan baik, sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Nah itu, jadi intinya kita counternya pakai itu, bukan konfrontasi. Kalau konfrontasi ribut, apalagi kalau si ceweknya dominan banget kan gitu. Nah, karena ini kita ngomong NPD, itu namanya gangguan kepribadian. Jadi gangguan kepribadian itu adalah gangguan jiwa yang pikiran, sikap, perilaku itu tidak selaras sama kesadaran. Jadi tetap mau dipuja, dia yang paling penting, gitu. Dan semua dia melakukan seperti itu tuh, intinya dia memanfaatkan sekitar, orang-orang di sekitarnya dia. Dia melakukan semua itu, ya tidak ada kesadaran dirinya. Jadi kalau merasa kita paling benar ya? Merasa paling benar. Jadi kalau kita melihatnya dia ya pegel gitu loh. Mau sampai kapan kita begini gitu loh. Ya itu pertanyaannya begitu. Oke, jadi pertama yang harus dilakukan tetap sabar gitu ya. Jadi malah justru jangan dikonfrontir atau digas gitu ya. Lo enggak kan ini. Nah, dia makin menjadi-jadi ya. Itu poin pertama. Nah, poin kedua kok, misalnya dia memutuskan untuk bertahan dengan kondisi itu. Ada beberapa, Koko tadi bilang di balik layar, Koko bilang kayaknya kalau punya teman kayak gini, pasangan kayak gini, udah deh hati-hati gitu ya, mending enggak gitu ya sebelum mulai. Tapi kalau udah kadung dalam hubungan dan dia memutuskan untuk bertahan, tapi dia nggak sabar, artinya begini, kadang orang berpikiran aku pengen kamu berubah. Nah, kalau sabar itu kan dia tetap dengan NPD-nya, kita yang memahami. Tapi kalau kita kemudian bersikap, aku udah sabar, aku nggak kuat, aku pengen kamu berubah, bisa nggak kok NPD ini? Gini, namanya gangguan ya, gangguan jiwa itu biasanya kondisinya menetap dan mengganggu pekerjaan sehari plus sama sosialisasinya dalam masyarakat. Jadi benar-benar kalau dibilang apakah NPD bisa sembuh? Bukan sembuh, tapi terkontrol atau tidak. Oke, cara ngontrolnya gimana kok? Nah, apa yang kita lakukan sebagai orang yang di dekatnya dia? Biasanya yang paling enak itu psikoterapi. Atau kalau memang sudah istilahnya kok perilakunya jadi lebih agresif seperti itu, ke psikiater dulu. Jadi minta obat untuk menyeimbangkan kimia otaknya, mulai dopamin, serotonin, oksitosin ya itu. Nah, itu diseimbangkan dulu, baru psikoterapinya ke psikolog. Oke. Poin kedua, kalau memang sahabat-sahabat perempuan pengen berubah, ya udah lari ke ekspertis ya, karena ini udah nggak bisa orang biasa untuk sembuhkan gitu atau pengen berubah gitu. Nah, yang terakhir kok, kalau tadi udah ada 2 hal yang mesti kita lakukan, kira-kira kalau NPD ini, kira-kira ya, kalau semisal nih ya pasangannya sama-sama NPD. Nah, kalau tadi NPD pasangannya dominan, kita nggak ngomong NPD dengan seseorang yang lemah ya, karena kalau udah NPD dengan seseorang yang lemah, dia pasti akan
diinjek ya bahasanya ya gitu ya, atau misalnya didominasi, dan itu mendingan kamu lari aja deh gitu ya, cari pasangan yang sama-sama. Tadi NPD versus dominan, sekarang kalau NPD versus NPD jadinya kayak apa, dan atau justru ini jauh lebih baik gitu karena mereka ya udah satu manipulatif gitu kok. Bukan baik sih, tapi jauh lebih apa ya, lebih parah bisa. Itu maksudnya parahnya parah, baiknya baik parah ya, sama-sama parah. Ya, situasi dan kondisinya kan tidak didukung gitu, support sistemnya tidak mendukung, makanya kan akhirnya pembiasaan itu ya sama dia ya biasa aja gitu loh. Pasangan sama-sama MPD naik semuanya, nggak sadar semuanya, ya sudah gitu loh. Nah, yang jadi masalah kalau ini nggak mengganggu masyarakat, tapi biasanya MPD itu mengganggu masyarakat. Oke, ternyata impactnya nggak cuma ke orang yang terdekat, tapi juga pasangan, apalagi kalau dua-duanya NPD. Bisa aja kalau mereka masalahnya nggak selesai di dalam hubungan mereka, toksik keluar ya? Iya, loncatnya keluar. Jadi saran kalau misalnya sahabat-sahabat peruan ngerasa ada beberapa faktor NPD yang ada di diri kamu, misalnya aku kok agak-agak manipulatif ya gitu ya, misalnya aku kayaknya pengen menang sendiri dan cenderung menyalahkan orang lain. Kira-kira kalau udah ngerasa NPD tapi nggak NPD berat nih, tapi pasangannya NPD berat, apa yang harus dia lakukan? Ya monggo datang ke profesional. Jadi mengeteskan diri, dapat diagnosa yang sesuai gitu, yang sudah ditegakkan. Nah, kita tahu apa yang harus kita lanjutkan dulu. Kalau datang ke profesional diagnosa, ya. Kita nggak pernah ngerti apa yang harus kita lakukan. Betul, jangan-jangan ngiranya NPD ternyata cuman biasa aja gitu ya. Narsis versi agak tinggi aja. Gitu. Ada narsis versi agak tinggi, ada yang dominan. Itu bukan NPD ya, guys. Nah, ini ada sahabat saya juga, ini Bu Rotin. Halo, Bu. Halo. Oke, kita sambung di channel Sonora FM. Nanti ada Ko Robi dan Bu Rotin. Kita sama-sama bakal share semua yang terbaik buat kamu semua sahabat perempuan. Dadah. Dadah.